Selamat pagi, Bapak Ibu Saudara sekalian. Selamat datang dalam acara Sarapan Sabda. Pagi ini, kita semua memperingati hari wafatnya Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, sebelum Bapak Ibu nanti mungkin ada kebaktian di gereja atau kebaktian online, mari kita sarapan dengan kisah 10. Kita lupakan sebentar dari Matius, kita mengingat-ingat, menyiapkan hati kita untuk mengenang kematian Tuhan Yesus Kristus untuk kita. Ini khotbah Rasul Petrus kepada Cornelius beserta rombongannya yang mengundang beliau ke rumahnya. Khotbahnya seperti ini. Lalu mulailah Petrus berbicara, katanya, "Sesungguhnya aku telah mengerti bahwa Allah tidak membedakan orang. Setiap orang dari bangsa manapun yang takut akan Dia dan yang mengamalkan kebenaran berkenan kepadanya." Itulah firman yang Ia suruh sampaikan kepada orang-orang Israel, yaitu firman yang memberitakan damai sejahtera oleh Yesus Kristus yang adalah Tuhan dari semua orang. Kamu tahu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea, mulai dari Galilea, sesudah baptisan yang diberitakan oleh Yohanes, yaitu tentang Yesus dari Nazaret, bagaimana Allah mengurapi Dia dengan Roh Kudus dan kuat kuasa. Dia yang berjalan berkeliling sambil berbuat baik dan menyembuhkan semua orang yang dikuasai iblis, sebab Allah menyertai Dia. Dan kami adalah saksi dari segala sesuatu yang diperbuatnya di tanah Yudea maupun di Yerusalem. Dan mereka telah membunuh Dia dan menggantung Dia pada kayu salib. Yesus itu telah dibangkitkan Allah pada hari yang ketiga, dan Allah berkenan bahwa Ia menampakkan diri bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu kepada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dengan Dia setelah Ia bangkit dari antara orang mati. Dan Ia telah menugaskan kami memberitakan kepada seluruh bangsa dan bersaksi bahwa Dialah yang ditentukan Allah menjadi hakim atas orang-orang hidup dan yang mati. Tentang Dialah semua nabi bersaksi bahwa barang siapa percaya kepadanya, ia akan mendapat pengampunan dosa oleh karena namanya. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, kita hidup di zaman ini, zaman yang katanya memerlukan pemikiran yang ilmiah, yang tidak masuk akal, tidak bisa diterima, harus bisa dijelaskan dengan akal atau rasi. Sehingga ada yang mempunyai pendapat bahwa Yesus mati di kayu salib, bangkit pada hari ketiga, itu hanya mitos belaka. Tidak mungkin ada orang mati hidup kembali dan hidup terus, itu tidak ada. Mujizat itu juga tidak ada. Oleh karena itu penjelasannya itu hanya mitos. Itu hanya karangan murid-murid yang mencintai kepada Yesus sehingga dia merasa Yesus hidup di dalam hati mereka, lalu ditulisnya hidup bangkit dari antara orang mati. Nah, itu pendapat
beberapa orang modern seperti itu. Tetapi kalau kita membaca ini, khotbah Petrus ini jelas sekali katanya ada seorang bernama Yesus katanya, dan orang-orang pada waktu itu pendengarnya Cornelius dan teman-temannya itu tahu katanya ini, kamu tahu ayat 37 itu tentang segala sesuatu yang terjadi di seluruh tanah Yudea mulai dari Galilea. Jadi ini peristiwa di tempat tertentu. Jadi peristiwa sejarah ini ya, ada nama Yudea, ada nama Galilea, tentang Yesus orang Nazaret, bagaimana berkeliling, berbuat baik katanya. Dan si pemberita ini, Lukas, menjelaskan bahwa Petrus yang khotbah ini mengatakan, kami adalah saksi segala sesuatu yang diperbuatnya tanah Yudea maupun di Yerusalem. Jadi betul-betul ada tempat di mana Yesus berkeliling di tanah Israel, menjadi saksi bagaimana Yesus dibunuh di kayu salib, menggantung dia di kayu salib, lalu bangkit pada hari ketiga. Dan Petrus mengatakan ini, katanya ini, dia menampakkan diri, lalu setelah ia bangkit dari antara orang mati, 41 itu ya, katanya, yaitu kepada kami, maaf saya ulangi 41, bukan kepada seluruh bangsa, tetapi kepada saksi-saksi yang sebelumnya telah ditunjuk oleh Allah, yaitu pada kami yang telah makan dan minum bersama-sama dia setelah ia bangkit dari antara orang mati. Jadi Petrus itu saksi mata, sesudah Yesus bangkit, dia makan minum bersama-sama dengan dia. Petrus itu manusia sejarah, betul-betul ada seorang yang bernama Petrus, menyaksikan apa yang dibuat Yesus, menyaksikan kematian Yesus, menyaksikan kebangkitan Yesus, dan ia ceritakan kemana-mana. Kalau disuruh menyangkal, dia tidak bisa. Betul, Yesus itu ada, mati, disalib, bangkit hari ketiga. Sehingga pada akhirnya dia harus dibunuh oleh karena meyakini peristiwa yang telah terjadi yang dia alami. Dia disalib, minta kepalanya di bawah, menurut tradisi, dan kuburannya ada. Saudara-saudara kita Katolik percaya bahwa tubuh Petrus yang saksi kematian dan kebangkitan Yesus itu di kota Roma di bawah gereja Saint Peter. Jadi Bapak Ibu Saudara, bahwa Yesus mati, bangkit lagi, itu peristiwa sejarah, bukan mitos, bukan dongeng. Kepercayaan Kristen memang beriman Yesus Kristus mati disalib pada hari ketiga untuk dosa-dosa manusia. Tetapi iman itu bukan asal iman, pokoknya Yesus mati di kayu salib, bangkit untuk dosa-dosa saya, entah dia pernah hidup, entah itu dongeng, itu tidak masalah. Bukan seperti itu. Karena Yesus hidup di tanah Israel, berkeliling, berbuat baik, menyembuhkan orang, mati disalib, bangkit hari ketiga, itu peristiwa nyata, peristiwa sejarah. Percaya atau tidak percaya, itu suatu kenyataan. Jadi Bapak Ibu Saudara, mari kita bersyukur kepada Tuhan bahwa iman kita, iman yang berdasarkan firman Tuhan, tetapi juga karena fakta. Bukan iman yang ngawur, tetapi iman yang berdasarkan firman Tuhan dan berdasarkan fakta.
Mari kita menyukuri peristiwa ini. Maaf, gangguan. Mari kita menyukuri peristiwa ini. Mengucap syukur atas berita pengampunan dari kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih atas peristiwa sejarah yang kami yakini bahwa ini rencana Allah untuk menebus dosa-dosa kami. Pada hari ini kami ingat bahwa Engkau telah mengasihi kami hingga mati bagi dosa-dosa kami dan bangkit pada hari yang ketiga sehingga dosa-dosa kami Engkau ampuni. Terima kasih atas pengampunan. Biarlah pengalaman pengampunan ini kami terapkan di dalam hidup kami sehari-hari, pada waktu kami berpikir, pada waktu kami mengucapkan kata-kata, pada waktu kami melakukan tindakan kami. Biarlah semuanya menunjukkan bahwa kami adalah murid Yesus yang hidup. Amin. Selamat beraktivitas. Jangan lupa ikut kebaktian. Mungkin ada perjamuan Tuhan. Kalau tidak ikut kebaktian secara offline, bisa ikut kebaktian online. Selamat merayakan Jumat Agung. Tuhan Yesus memberkati saudara dan saya. Amin.